Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya tapi kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada pagi hari ini. Amin. Bapa di surga, kami datang kembali kepadamu. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, hendak bersyukur buat kemurahan, kebaikan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Kalau kami ada pada saat ini Tuhan, itu semata-mata karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Itu sebabnya kami datang dengan membawa korban pujian dan penyembahan kami. Mari Tuhan, Engkau nyata di tengah-tengah kami, melawat kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat bersukacita menikmati kehadiran Tuhan, bersekutu dengan Engkau, dengan saudara kami. Urapi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Bahkan tatkala kami mengingat kembali akan korban-Mu di atas kayu salib, melalui perjamuan kudus, iman kami boleh dikuatkan dan diteguhkan kembali. Dan apabila ada jemaat yang membawa beban yang berat, pergumulan sakit penyakit, Tuhan melawat mereka, melepaskan mereka, dan memberikan jalan keluar. Kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kita memuji, menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia Tuhan, layak kami puji. Allah yang duduk di tahta, yang memerintah selamanya atas semua yang ada di bumi. Kita angkat pujian ini. Mari kita katakan kepada Tuhan, Engkau mulia Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Katakan mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia Tuhan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia Engkau Tuhan. Oh, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua. Sekali lagi katakan bersama-sama. Oh, sebab Engkau mulia, yang layak dipuji,
dan yang akan memerintah selamanya, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Dan yang memerintah, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku. Kau ku puja Tuhan, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan bersama-sama, sambutlah Dia, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Kami angkat tangan Tuhan, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kami puja Engkau Tuhan, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan, kami puja Engkau Tuhan, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Oh, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau, kami puja Tuhan, kami cinta Engkau Yesus. Oh, glory bagi-Mu, kami sembah Engkau Tuhan. Oh, sana bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiada hentinya kami bersyukur Tuhan. Tiada hentinya kami bersyukur. Sembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan. Oh, glory bagi-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, datang di rumah-Mu, memuji, menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau sambut Engkau Allah kami, Raja kami. Kami muliakan Engkau Tuhan. Oh, haleluya.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, sambutlah Yesus. Katakan bersama, tinggikan Yesus. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Kami angkat tangan Tuhan, ku angkat tanganku. Katakan, kami puja Kau, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja Tuhan, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Katakan sekali lagi, kami puja Engkau Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Beri kemuliaan yang meriah kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau baik, sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Bagimu segala kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji-Mu, kami siap bersorak meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Allah kita adalah Allah yang baik, amin. Sebab Allah itu baik, mari kita bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur. Kita angkat pujian ini dengan semangat, sukacita buat Tuhan, amin. Baik Bapak Ibu, mari kita bersukacita bersama-sama. Sebab Dia baik. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, sebab Tuhan baik. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung nama, puji Dia di belas sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Allah kita baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia di belas sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Dia baik, haleluya. Engkau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Katakan sekali lagi, sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah
Haleluya, masih ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja yang mulia. Kita angkat pujian ini. Dia adalah Allah yang menaklukkan musuh di bawah kaki. Mari kita pakai kuasa yang dari Raja mulia. Haleluya. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan dengan sukacita bersama-sama. Katakan bersama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Katakan semua kita bersama-sama. Ku diberi kuasa. Oh haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sekali lagi katakan bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Puji Tuhan. Yeay. Engkau Allah dan Raja kami. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan. Firman terangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu. Kita masih bersuka cita, bersorak kepada Tuhan. Haleluya. Firman terangi jalanku. Perisai iman. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dari kuasa mulia. Hanya di dalam namanya yang sesumber pengharapan di depan hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Katakan kebenaran yang bebaskan. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikan kekuatan. Hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu,
Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus tersumber kemenangan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Haleluya. Bagiku selama-lamanya. Puji Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada Yesus dalam kehidupan kita, ada Yesus yang selalu pedulikan kita, ada Yesus yang selalu mengerti kita. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Ada Yesus. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Mari kita pelajari pujian ini dengan sepenuh hati kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawanya bagi hidupku.
menjadi yang, hidupku menjadi baru, hidupku menjadi yang baru. Oleh karena Engkau telah menebus kami dari dosa, menjadikan kami sebagai anak-anak dan ahli waris dalam kerajaan-Mu, kami memiliki status yang jelas di hadapan Tuhan. Dan itu merupakan kebanggaan, kekuatan, dan penghiburan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Sekarang saatnya kami akan merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi bibir mulut hamba-Mu, sehingga setiap yang diperkatakan itu datangnya dari Tuhan, dan Engkau yang berbicara kepada kami semua. Urapi juga setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, sehingga kami dapat memahami dengan mudah dan mampu mempraktekannya dalam hidup kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan kita pada hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang kedua. Saya akan baca ayat 1, jemaat Tuhan akan membaca ayat 2. Kita akan membacanya secara bergantian. Judul dari perikop ini adalah orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan ruangan ini hari ini, maka ada sesuatu yang berbeda yang dipasang kembali. Di sebelah kanan saya ada pohon Natal dengan kedap-kedip lampu sebagai satu dekorasi ataupun tradisi dalam kekristenan. Karena memang bulan Desember adalah momen yang sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang. Paling tidak saya kira ada dua kelompok orang besar yang termasuk di dalamnya. Kelompok yang pertama tentu adalah orang-orang Kristen yang kembali mengingat, merayakan, memperingati kelahiran Sang Raja yang menjadi juru selamat kita, yang telah menyelamatkan kita. Dan tentu setiap orang tidak ingin melewatkan hal itu, karena itu adalah merupakan satu peristiwa yang terbesar dalam sejarah kehidupan umat manusia, karena Allah menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus dan lahir sebagai bayi 2000 tahun yang lalu. Tetapi kelompok yang kedua yang tentu tidak mau ketinggalan adalah para pebisnis yang akan mencoba memanfaatkan momen ini untuk menawarkan produk-produk mereka. Apakah itu berupa pernak-pernik Natal? Apakah itu juga berupa pakaian? Tapi juga saya kira yang tidak kalah begitu banyaknya dipergunakan, dikonsumsi dalam setiap momen Natal adalah para pemasak yang menawarkan makanan mereka. Ya, gereja-gereja tentu menghabiskan bahkan mungkin 30-35% budget mereka untuk biaya Natal demi untuk konsumsi. Dan bagi mereka yang punya restoran ataupun rumah makan ataupun mereka yang gemar memasak,
Ya, ini menjadi satu momen bagi mereka untuk mendapatkan berkat di luar bulan-bulan sebelumnya. Injil Matius mencatat sesudah Yesus dilahirkan. Jadi bukan pada saat Yesus lahir atau sebelum Yesus lahir. Berbeda ketika malaikat datang kepada para gembala, itu adalah momen peristiwa tidak lama setelah kelahiran Yesus di Bethlehem. Tetapi ini dikatakan sesudah Yesus lahir di Bethlehem. Ya, satu kota yang masih mendapat tentu perhatian dalam sejarah kekristenan. Kota Bethlehem yang pada zaman itu hanya merupakan kota kecil. Dan sampai saat ini pun saya kira kota Bethlehem bukan merupakan kota yang sangat besar. Dan kalau zaman dahulu saya kira itu cukup jauh dari Yerusalem. Contoh misalnya, zaman dahulu saya kira 40 tahun lalu Jakarta jauh dari Taman Harapan Baru. Betul ya? Jakarta jauh dari Taman Harapan Baru. Tapi untuk 5 tahun ke sini atau 10 tahun ke sini, Jakarta sangat dekat dengan Taman Harapan Baru. Karena hanya dibatasi oleh BKT. Ya, jadi hanya melangkah, menyeberang sungai, lalu sudah sampai di Jakarta. Itu sebabnya seringkali orang Jabodetabek mengaku, kamu tinggal di mana? Jakarta. Padahal sebenarnya bukan Jakarta. Ya, supaya lebih gampang gitu ya. Nah, sama halnya Bethlehem pada saat ini hanya dibatasi oleh tembok pemisah. Karena Yerusalem berada di bawah otoritas Israel, sedangkan Bethlehem itu berada dalam otoritas Palestina. Jadi sudah menjadi dua kekuasaan yang berbeda. Nah, kalau kita berbicara tentang orang Majus, maka saya memperhatikan, mencatat ada 3 hal yang tidak diketahui tentang mereka. Ya, ada 5 hal yang mungkin perlu kita perhatikan dalam keberadaan mereka. Yang pertama adalah mereka tidak diketahui secara pasti siapa mereka dan dari mana mereka datang. Karena Alkitab hanya mengatakan bahwa mereka datang dari timur. Namun banyak para penafsir mengatakan bahwa mereka berasal dari Persia ataupun Iran sekarang. Dan memang oleh karena tradisi ini dan para penafsir meyakini ini, maka sampai hari ini salah satu gereja tertua yang didirikan pada zaman pemerintahan Bizantin di Bethlehem, yaitu gereja kelahiran atau nativity, itu masih ada peninggalan sejarahnya, di mana di situ ada foto-foto ataupun gambar-gambar orang-orang Majus yang berpakaian tradisi Persia. Tetapi yang jelas memang Alkitab tidak mengatakan dia dari Persia ataupun mungkin dari Iran sekarang. Hal yang kedua yang tidak diketahui adalah sebenarnya mereka berapa banyak orangnya. Kalau saya memperhatikan dalam tonel Natal, ya, atau drama-drama Natal, biasanya kan selalu 3 orang ya. Bahkan kemarin saya mendapatkan surat edaran dari sinode, bukan ya, dari MPH. Mereka juga masih mencatat di situ seperti 3 orang Majus. Saya sebenarnya kurang setuju Bapak Ibu. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan 3 orang Majus datang dari timur. Tetapi itu hanya merupakan pemikiran mereka karena persembahan yang mereka bawa itu sebanyak 3 macam. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tetapi kemudian dikonotasikan mereka 3 orang. Tapi itu menjadi satu misteri. Kita tidak tahu sebenarnya mereka berapa banyak yang datang. Tapi saya percaya bukan hanya 1 orang. Kenapa demikian? Karena ini adalah perjalanan yang sangat panjang dan butuh orang yang menemani. Tentu ya. Yang ketiga adalah keberadaan mereka itu sangat kontras sekali dengan para gembala. Karena 2 kelompok pertama yang sangat menonjol dalam menyambut peristiwa Natal adalah gembala, lalu kemudian orang Majus. Apa sih perbedaan mereka?
Saya memperhatikan Bapak Ibu, orang Majus itu bukan orang Yahudi. Bukan Yudaisme, bukan penganut agama Yahudi. Sedangkan para gembala adalah orang-orang Yahudi. Yang kedua, mereka adalah orang-orang berpendidikan ataupun orang-orang pinter. Kalau mereka bukan orang berpendidikan, mereka tidak akan pernah mengerti tentang arti ataupun ilmu perbintangan. Loh, kalau begitu orang Kristen harus percaya dong ilmu perbintangan. Nah, ada dua sebenarnya yang berbeda di sini. Ada astronomi dan ada astrologi. Kalau astronomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bintang-bintang. Sedangkan astrologi itu adalah horoskop, kayak ramalan gitu. Jadi itu yang tidak boleh, meramal. Contoh misalnya, hari ini, tanggal berapa ya? Tanggal 3 Desember. Bintang saya, bintang apa ya sekarang ya? Bintang Kejora. Apa ya? Scorpio. Wah, Scorpio. Lalu kemudian dicatat di situ, jangan keluar rumah karena hari ini akan ada celaka. Menderita banget. Lalu kemudian engkau sedang jatuh cinta, begitu sangat berat. Sehingga pikiranmu tidak lagi normal. Berarti abnormal. Lalu kemudian oleh karena pemahaman ini jangan keluar rumah, enggak bekerja dong. Ini susah. Ini horoskop ya. Nah, berbeda dengan ilmu perbintangan tentang bintang di langit ataupun di jagat raya ini. Dan yang ketiga adalah mereka itu adalah orang-orang berduit. Sedangkan gembala itu kelas ekonomi ya nggak dianggap lah di masyarakat. Karena mereka hanya hidup untuk dan ternak mereka. Itu pun mungkin mereka digaji. Dan mereka jarang bergaul dengan lingkungan masyarakat. Ataupun mungkin hidup pesta, ataupun mungkin hidup enak-enak. Nggak ada itu. Karena mereka hanya tinggal jauh di padang gurun, di padang rumput untuk menggembalakan kambing domba mereka. Tapi orang-orang Majus ini, mereka adalah orang-orang yang berduit. Kenapa? Kalau mereka nggak berduit, mungkin nggak memberikan 3 barang berharga ini. Emas. Sepanjang sejarah hidup saya, cuma 3 orang yang pernah memberikan emas kepada saya. Ya saya pernah dapat emas Bapak. Senangnya enggak luar biasa. Yang pertama adalah ketika saya selesai PKL di satu gereja di Tegal. Jadi awalnya mereka itu berantem gara-gara saya datang ke sana. Karena ada perbedaan pendapat. Kemudian saya bilang, ya sudah kalau memang kalian tidak membutuhkan saya akan pergi ke tempat lain. Karena yang lain masih butuh saya. Tapi kemudian ternyata semuanya bisa dilalui dengan baik. Dan di akhir dari perpisahan itu mereka justru yang gebrak meja tadinya. Gara-gara saya datang di situ, itu jadi baik banget ke saya. Bahkan mereka kumpul, mereka memberikan cincin emas kepada saya. Mereka berkata begini, kayak menikah aja. Cincin ini tidak ada ujung dan pangkalnya. Jadi kami berharap Walman tidak berakhir di sini, tidak ada berujung. Terus saya bilang gini, saya berdoa dulu. Yang namanya saya tidak pernah berpikir untuk itu. Cincin itu akhirnya Bapak Ibu nggak ada lagi sekarang. Kenapa? Karena waktu saya beli rumah saya jual. Terus yang kedua adalah saya pernah dapat emas juga. Dari orang yang ya diberkati. Saya tidak menyebutkan namanya. Dan yang ketiga adalah orang tua saya. Yang pernah memberikan emas kepada saya. Itu selebihnya nggak ada. Karena itu barang berharga, tidak semua orang bisa memberikan emas. Segram berapa sekarang? 1 juta. Apakah orang Majus ini membawa 1 gram, 2 gram, 3 gram? Lalu kemudian tega nggak Bapak Ibu memberikan orang yang dihargai, orang yang dihormati, orang yang dicintai. Ini saya kasih ke kamu perhiasan ya. Sebagai tanda mata atau sebagai tanda cinta. Segram. Kalau Cindy dikasih waktu itu sama Andri cuma segram, perasaannya gimana? Ngelamar dengan segram. Pasti bingung ya, segram, pelit amat. Apalagi cuma 70%.
karatnya segram 500.000. Mungkin bingung, ini benar-benar cinta apa enggak sih? Segram. Nah, kalau kita ngelihat Bapak Ibu, kalau drama Natal itu bukan segram Bapak Ibu. Segede karton, segede sepatu, kotak sepatu. Besar banget ya. Saya berpikir gini Bapak Ibu, ketika semalam saya merenung lagi khotbah ini. Wah, coba yang ikut drama itu berpikir panjang ya. Bisa nggak mereka melakukan itu benar-benar segede gitu, sekotak gitu kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kalau pergi ke gereja masih ada yang bohong. Seperti pergi ke kondangan. Kalau orang pergi kondangan masih banyak loh bawa amplop kosong. Tanya busi mare-mare, ngerasain. Ya, karena baru saja menikahkan. Ada itu. Ya, nah ini gede banget. Bisa kita bayangkan kalau misalnya segede gitu, cuma 1 gram. Ini gak serius, ngece itu, ngeledek ya. Tapi mereka orang kaya, justru karena mereka punya emas, kemenyan, apalagi kemenyan juga mahal. Karena tidak banyak di muka bumi ini menghasilkan kemenyan. Perak, ya perak lumayan lah. Tapi walaupun perak, segram kalau nggak salah saya pernah beli Bapak Ibu. Zaman batu. Ayo zaman batu ya. Emang saya udah ada zaman batu. Zaman batunya Pak Hermanto. Tahu kan? Batu akik gitu. Jadi saya bawa dari Mesir batu-batu gitu. Terus supaya saya pakai, saya pikir saya beli. Kalau emas rasanya mikirlah. Itu kan duitnya dari mana? Saya belilah perak. 4.000 atau 8.000 gitu 1 gram. Ya, itu pun udah lumayan. Tapi nggak mungkin dong cuma 5 gram. Ini perak. Wah, mereka orang kaya. Nah, saya mau melihat di sini bahwa kaya, miskin, dari golongan manapun, dari orang yang tidak termasuk masuk kelompok ataupun tidak masuk hitungan, ternyata Tuhan menerima mereka. Tuhan memanggil mereka. Tuhan berbicara kepada mereka. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun kondisi ekonomi kita, di hadapan Tuhan kita sama. Ya. Nah, yang keempat adalah ternyata mereka ini adalah orang-orang yang peka. Kenapa peka? Karena hanya mendapat petunjuk dari bintang. Ya, hanya mendapat petunjuk dari bintang, tapi itu bisa menggerakkan hati mereka, itu bisa mendorong mereka, itu bisa membuat mereka melangkah sedemikian rupa untuk melakukan apapun yang mereka lakukan meskipun jarak tempuhnya begitu sangat jauh. Tapi karena mereka punya telinga yang peka dan mata yang tajam, hati yang sensitif, bukan sensitif gampang tersinggung ya. Karena di muka bumi ini sekarang kalau udah sensi kan sedikit-sedikit juga. Bahkan banyak juga jemaat itu sensi. Sini nggak ada. Kenapa saya bilang begitu? Ini kesaksian kisah nyata Bapak Ibu. Saya harap tidak ada yang tersinggung juga. Tapi tersinggung juga ya udahlah terserah. Jadi pernah ada seseorang berkata begini kepada saya. Pak, kok sekarang khotbahnya beda ya? Saya bilang kenapa beda? Kayaknya Bapak ada yang nahan gitu loh. Ada yang dijaga. Tidak mau bicara dengan bebas gitu. Terus saya bilang gini, itulah kondisi gembala. Saya bilang, kenapa? Karena tahu masalah jemaat. Itu serba salah. Itu khotbah sebenarnya. Tapi ketika kita berbicara itu, kita tahu masalah jemaat. Jangan-jangan nanti dipikir kita nyinggung perasaannya. Dia anggap kita, apalagi kita ngerti kondisi masalah. Padahal tidak ada pemikiran seperti itu gitu. Terus dia bilang, jangan takut Pak. Kalau memang Tuhan berbicara, itu bagian dari khotbah. Tuhan sudah berkatakan kepada Bapak, sampaikan. Sedikit saya bergeser Bapak Ibu. Oke lah begitu. Satu kali apa yang terjadi? Justru marah ke saya. Karena tersinggung, dipikir saya singgung dari mimbar. Saya nggak tahu sampai sekarang, nggak tahu saya khotbah saya apa. Tapi tersinggung dari mimbar. Jadi apa yang mau disampaikan? Ya, bukan sensi seperti itu yang dimaksud di sini. Tapi adalah peka terhadap tuntunan Tuhan, cara Tuhan, petunjuk yang Tuhan berikan. Sehingga bisa mereka melangkah. Yang kelima, mereka tidak ngerti firman Tuhan. Kenapa saya berkata tidak mengerti firman Tuhan? Justru setelah mereka sampai di Yerusalem,
Mereka bertanya-tanya dari sana ke sini, lalu Herodes memanggil para imam-imam. Imam-imam itu kemudian berbicara kepada mereka bahwa raja itu dilahirkan seperti nubuat para nabi, yaitu di kota Bethlehem. Jadi kadang-kadang orang yang tidak ngerti firman Tuhan justru lebih peka terhadap suara Tuhan. Kenapa? Karena membuka hatinya, membuka telinganya, membuka matanya, bukan menjadi orang yang dablek, sudah merasa pinter, merasa hebat, merasa rohani, merasa pokoknya udah paling hebat lah. Sehingga tidak lagi peka. Saya sudah ngerti. Ya memang, kalau kita tahu, apalagi udah dari sekolah minggu jadi Kristen, hafal semua. Udah tahu. Jadi ketika misalnya, wah, Pak Walman mau khotbah tentang orang Majus. Oh ya, orang Majus, 3 orang dari timur bawa emas, kemenyan dan murah. Cukup, buka handphone. Jadi sudah tidak ada lagi niat. Sudah tidak ada lagi pemikiran ataupun pertanyaan. Kira-kira apa yang mau disampaikan di sini? Kira-kira apa yang akan saya dapatkan di sini? Kira-kira Tuhan akan berbicara apa? Tapi memang kalau kita berorientasi, wah Injil Matius. Sama misalnya kalau kita buka Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Bicara tentang apa? Silsilah Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir dari anak Daud, anak Abraham. Itu udah semua udah hafal. Apa yang mau saya dapatkan dari situ? Nah kalau saya berpikir seperti itu Bapak Ibu, saya tidak akan pernah bisa khotbah. Kenapa? Karena garing. Itu juga. Tetapi Tuhan bisa berbicara kepada kita. Walaupun itu dalam ayat yang sama, tetapi dari konteks yang berbeda. Tuhan bisa memberkati kita. Nah, itu sangat kontras sekali dengan para imam ahli Taurat. Sekalipun mereka mengerti banyak nubuat para nabi ataupun nubuat firman Tuhan. Tetapi mereka tidak peduli dengan hal itu. Itu merupakan berita angin lalu yang tidak pernah menyentuh hati mereka. Nah, yang kita lihat di sini Bapak Ibu. Coba kita lihat dalam ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Ini yang mau saya garis bawahi yang menjadi tema kita. Dan kami datang untuk menyembah dia. Sebelum kita melihat ini lebih jauh Bapak Ibu. Coba kita tanyakan pada diri kita. Tanya pada diri kita sendiri. Tanya pada dirimu. Ya. Sesuai dengan kalimat ini. Untuk apa saya datang? Untuk apa saya datang? Ini adalah pernyataan dari mereka ini. Ketika mereka sampai ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di mana Yesus yang baru lahir itu? Kami datang menyembah dia. Menyembah itu berasal dari kata proskuneo. Merendahkan diri dan sujud di hadapan sang raja yang baru lahir. Sebenarnya apa maknanya pernyataan ini? Kalimat kami telah melihat bintangnya di timur bukan menjadi pengalaman biasa. Tetapi meskipun itu bukan menjadi pengalaman biasa, poin pertama dari maksud pernyataan mereka adalah mereka percaya dan yakin akan petunjuk Tuhan. Itu yang pertama. Mereka yakin dan percaya akan petunjuk firman Tuhan. Itu sebabnya mereka mengatakan kami telah melihat bintang di timur. Para gembala mendapat berita dari malaikat yang mendatangi mereka. Sedangkan orang Majus hanya melihat bintang. Tetapi justru apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, apa yang ada di depan mata mereka, mereka yakini. Meskipun itu mungkin sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau mungkin mereka bercerita kepada orang lain, itu apa-apaan, sesuatu yang tidak masuk logika, sesuatu yang tidak masuk akal. Bintang mah banyak. Tetapi memang kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, bintang ini bukan bintang biasa. Kenapa saya bilang bukan bintang biasa? Dia ini bintang yang unik dan misteri. Karena dia berjalan, kalau kita baca pasal 2 ini Bapak Ibu, dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Memberikan petunjuk kayak dalam film Dora. Yang masih ingat film Dora gitu kan. Nah, memberikan petunjuk. Dan ternyata
tuntunan Tuhan itu bukan diberikan keblak gitu langsung jatuh. Tapi step by step. Kenapa saya mengatakan step by step? Kalau kita membaca di sini, coba kita lihat Bapak Ibu. Ayat yang kita baca tadi, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi mereka datang. Setelah mendengar itu mereka percaya, mereka yakin, lalu kemudian mereka berangkat sampai di Yerusalem. Kemudian mereka bertanya-tanya lagi kepada orang-orang di situ. Ayat 9 kemudian, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkat dan mereka, jadi sempat ngumpet lagi itu bintang. Nggak tahu kemana. Coba kita bayangkan kalau misalnya ada petunjuk, kita pakai Google Map, tiba-tiba hilang. Sinyal sedang hilang, begitu. Padahal kita tidak tahu jalan, bingung nggak? Pasti bingung. Nah, hilang. Tapi kemudian di sini dikatakan, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi ternyata step by step. Dan ketika pun itu hilang, tidak lagi di depan mata mereka, mereka tetap yakin dan percaya. Dan memang salah satu faktor utama bagaimana seseorang bisa mengalami Tuhan. Bagaimana seseorang bisa bertemu dengan Tuhan. Bagaimana seseorang bisa mengalami kehadiran Tuhan. Bagaimana seseorang bisa mengalami kebangunan rohani adalah kalau mereka meyakini firman itu dari Tuhan. Mereka meyakini firman itu datang bukan kepada semua orang secara umum. Tetapi untuk diri mereka sendiri secara pribadi. Ini buat aku. Coba. Kalau misalnya mendapatkan hadiah ataupun mungkin ada sesuatu yang bukan milik kita pun kita bisa berkata itu milikku. Apalagi sudah bicara tentang warisan gitu kan. Wah itu punya saya, itu bagian saya dan segala macam. Nah tetapi justru di sini kita melihat mereka ini meyakini itu. Firman itu, petunjuk itu buat diri mereka secara pribadi. Tuhan terima kasih. Kami telah melihat bintang ini, kami mau melangkah. Ini memberkati kami, ini menjadi petunjuk buat kami. Tidak misalnya, tidak gini. Ya, khotbah itu lagi. Ya, nyinggung lagi. Membosankan. Sehingga kita tidak pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena kita tidak percaya bahwa itu buat kita. Kita tidak yakin bahwa itu adalah petunjuk Tuhan. Dan orang hanya yakin itu petunjuk Tuhan kalau mereka percaya akan firman Tuhan dan suara Tuhan. Tapi jangan nanti ya sedikit-sedikit Tuhan bilang ke saya. Kan ada seperti itu ya. Ada memang kelompok gereja tertentu seperti itu. Setiap kali bicara Tuhan bilang ke saya. Tuhan berbicara kepada saya. Kalau saya tanya kok ke saya enggak ya? Kok cuma dia doang? Ya Tuhan bicara itu lewat berbagai macam cara ya. Tuhan bisa bicara melalui khotbah. Tuhan bisa bicara melalui mimpi. Tuhan bisa bicara lewat hati kita. Tapi harus diuji dulu. Benar itu dari Tuhan atau dari gua? Kepentingan pribadi gua. Buat saya untuk kepentingan saya. Tuhan bilang kepada saya. Apalagi sekarang ini di masa-masa tahun politik. Wow orang itu sandiwaranya luar biasa gitu kan. Makanya ada drama-drama yang katanya berseliweran di sana. Itu sama dengan drama-drama Korea yang ditawarkan di channel-channel YouTube ataupun TV. Ya, tetapi harus kita uji. Tapi mereka meyakini akan janji Tuhan. Justru kita akan mengalami Tuhan. Kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kita mengalami kebanyakan rohani. Kalau kita percaya akan petunjuk Tuhan. Yang kedua adalah bukan hanya percaya, tetapi mereka juga mengikuti petunjuk Tuhan. Mengikuti petunjuk Tuhan. Ketika Tuhan memberi petunjuk melalui bintang, ayat yang kedua, mereka mulai mengikutinya. Mengikuti tidak berhenti di tempat mereka, tetapi mereka mulai bergerak melangkah. Setelah mereka melangkah, baru Tuhan memberikan petunjuk yang baru melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh para imam-imam. Ayat 5-6. Coba, jadi petunjuk yang pertama bintang. Petunjuk yang kedua, kita lihat ayat 5-6. Ini mengubek-ubek firman Tuhan ya.
Mereka berkata kepadanya, jadi siapa yang mengumpulkan para ahli Taurat ini, para imam-imam ini? Herodes, ya. Jadi maka dikumpulkan, jadi dia punya kuasa, dia punya otoritas, dia punya pengaruh memutuskan, kumpulkan semua ahli Taurat dan imam-imam kepala, imam-imam. Lalu dikumpulkanlah imam-imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, sibuk semuanya. Dimintanyalah keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab para nabi, ya. Mereka ikut itu, mereka jalan dari Bethlehem. Nah, seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, kalau zaman dulu itu jauh. Tidak diceritakan orang-orang ini naik apa. Coba kita masuk ke dalam dunia mereka. Di Timur Tengah. Zaman itu tidak ada bis, tidak ada motor, tidak ada kereta api, tidak ada pesawat. Hanya ada 3 alat transportasi. Yang pertama Mercy Kil. Ya. Mercy Kil. Sikil, kaki. Jalan kaki. Yang kedua adalah naik keledai. Bukan naik kuda loh ya Bapak Ibu ya. Naik keledai. Naik yang ketiga adalah naik unta. Saya mau tanya Bapak Ibu. Kira-kira mereka ini naik apa? Naik apa? Ada yang bisa saya tanya deh. Kira-kira kalau mereka jalan kaki, coba angkat tangan Bapak Ibu. Yang bilang angkat jalan kaki. Oke, terima kasih. Yang naik keledai? Nggak ada. Yang naik unta? Yang lain? Boh. Kata orang Jawa. Nah, kita mencoba untuk menggali ini Bapak Ibu. Kalau mereka jalan kaki, makanan mereka, air mereka, kira-kira dipanggul sama mereka? Berat pisan. Ya, itu terlalu berat buat mereka. Belum lagi jauh puluhan kilometer. Kalau itu benar mereka dari Persia, sekitar lebih kurang 20-25 kilometer. Wow, aduh. Ya. Nah, oke, sekarang naik keledai. Keledai itu pun tidak bisa ditumpangin oleh orang dan berat, Bapak Ibu. Keledai kan kecil-kecil, segede anak kuda. Dan barangnya ditaruh di mana? Dan kalau kita naik keledai Bapak Ibu bisa ngelangkahin kok gini. Karena pendek. Ya, kayaknya nggak mungkin. Satu-satunya jalan adalah unta. Dengan catatan mereka harus bawa minum karena unta juga nggak selalu minum setiap hari kan kalau nggak ada. Bawa bekal, bawa segala macam. Apalagi kalau kita menafsirkan memang seperti dalam drama-drama emasnya kan gede, emasnya gede, kemenyannya gede. Itu banyak kan ditaruh gitu ya. Tapi unta itu jalan nggak bisa lari Bapak Ibu. Dia cuma berapa jauh, berapa lama mereka perjalanan. Tapi toh mereka sampai di Yerusalem dan ketika sampai di Yerusalem baru dapat petunjuk. Kan dibawa oleh, bukan dibawa ya, dituntun oleh bintang. Bintang yang aneh itu tadi. Yang punya kelakuan berbeda. Nah kenapa saya bilang punya kelakuan berbeda? Saya percaya bintangnya itu bukan jauh seperti bintang yang kita lihat ya. Kalau misalnya malam hari ada bintang jauh gitu. Mungkin itu seperti pesawat kali ya. Itu pun terlalu jauh. Ini bisa dituntun. Karena di sini dikatakan berhenti persis di atas. Kira-kira kalau kita bicara sekarang berhenti persis di atas rumah itu rumah yang diceritakan. Kira-kira kalau di puluhan ribu meter di atas bisa tahu nggak di mana bawahnya? Bisa tahu nggak Bapak Ibu? Timothy bisa tahu nggak? 32.000 kaki di atas bintangnya. Bawahnya di mana? Ya orang yang di THB ngelihatnya di atasnya sini. Orang yang di Jabodetabek di tempat lain lihatnya juga di situ. Enggak bisa. Jadi saya berpikir ini bintangnya ini unik dan misteri, enggak terlalu tinggi. Ya. Nah, ketika mereka mendengar firman, lalu kemudian ayat 9 kemudian bintang itu memberikan petunjuk lagi. Lalu kemudian ayat 12 Bapak Ibu. Coba kita lihat ayat 12. Jauh.
Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi petunjuk yang lain adalah mimpi. Itu artinya mereka dituntun oleh Tuhan secara lengkap dan sempurna dan mereka mentaati petunjuk itu. Mereka tidak kembali kepada Herodes. Ya, jadi mereka berangkat karena taat kepada petunjuk. Mereka mengikuti bintang itu sampai di Yerusalem puluhan kilometer. Mereka juga mengikuti petunjuk itu. Dan kemudian sampai di sana, ketika berangkat dari Yerusalem, bintang itu persis berhenti di atas rumah itu. Mereka nyampe di situ petunjuknya. Dan kemudian Tuhan berbicara jangan kembali ke Herodes. Nah, ini kita melihat bahwa mereka itu mengikuti petunjuk Tuhan. Nah kalau kita coba membandingkan diri kita Bapak Ibu. Apalagi jauh bawa bekal. Jangankan jauh dah. Dari Pondok Ungu ke THB. Itu pun buat kita jauh sekali. Benar ya? Tapi kalau orang sudah percaya dan yakin. Yang jauh jadi dekat. Nggak peduli jauh. Saya masih mengingat Bapak Ibu. Kalau saya membayang-bayangkan, saya pernah jalan kaki Bapak Ibu setengah hari. Bukan hanya setengah hari, sehari pernah juga. Tapi karena ada yang mau dilakukan, itu dijalanin begitu aja. Ini menjadi sesuatu yang sangat membosankan, melelahkan, dan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi justru mereka di sini mengikuti setiap petunjuk Tuhan dan step by step Tuhan lakukan itu. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu. Kalau kita, kenapa sih Tuhan kok bertele-tele? Kenapa Tuhan? Masalah ini belum selesai, muncul lagi masalah ini. Masalah ini belum selesai, datang lagi masalah ini. Kita kan kepinginnya langsung plok. Bim, salah bim. Abra, kadabra, jadilah. Gitu kan, semua masalah, wes bablas anginnya. Maunya kan kita instan semuanya, tidak ada proses gitu kan. Tapi proses itu bernilai. Mereka menjalani proses ini dan mereka mulai mengikuti petunjuk Tuhan. Yang ketiga, mereka itu melakukan semuanya ini dengan tujuan atau sasaran yang pasti. Ya, mereka sudah menetapkan tujuan dan sasaran yang pasti. Apa itu? Kalimat tadi. Kami datang menyembah Dia. Jadi tujuan satu-satunya adalah mereka ingin berjumpa dengan Sang Mesias. Ini adalah sasaran, ini adalah goal yang harus dicapai. Meskipun itu harus melalui proses yang panjang. Kalau kita melihat ini Bapak Ibu, tidak ada yang menyenangkan di sini. Kalau orang bisa pergi ke Eropa 20 jam sampai mungkin lebih atau ke Amerika, itu karena mereka enjoy. Karena mungkin di sana wow, kalau Amerika gitu kan kota yang gede. Pergi ke Eropa apalagi nanti diposting satu momen, satu tempat itu 46 fotonya. Itu orang Indonesia loh. Ya. Makanya seringkali orang Indonesia itu tidak ngerti sampai nanti ketika udah pulang dilihat lagi ini di mana ya? Kejadiannya apa ya? Karena ketika diterangkan oleh guide, mereka hanya sibuk cepret. Nggak tahu apa-apa dan nggak mendapatkan apa-apa. Pokoknya nanti fotonya 46 setiap momen. Bahkan belum lagi, itu masih kurang, bisa 106. Gayanya cuma dikit-dikit berbeda gini. Ya udah satu aja terus dibuat kemudian goyang-goyang gitu kan. Nah tapi nggak apa-apa lah. Tapi yang jelas bahwa mereka pergi ke sana bukan traveling. Mereka juga pergi ke sana bukan refreshing atau bertualang. Tetapi untuk menyembah Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membandingkan ini dengan perjalanan iman kita. Selama ini sebenarnya sasaran utama kita, tujuan utama kita datang ke gereja. Ataupun mungkin kita hadir di gereja. Sebenarnya sasaran utama kita apa sih? Tujuan kita apa gitu loh. Nah ketika orang tidak punya tujuan yang pasti, tidak punya tujuan yang jelas, semuanya samar. Maka itu akan menjemukan, itu akan garing, itu tidak akan pernah ada gairah, tidak ada semangat, tidak ada antusias untuk itu, tidak ada tekad untuk itu. Karena buat apa? Dan orang-orang seperti ini,
Mau di gedung di lantai 27, di lantai 3, di lantai 2, lantai 1, dengan musik yang mewah, dengan AC yang sampai membuat menggigil atau sampai keringat, nggak pernah ngerasain apa-apa. Karena memang cuma datang ke gereja, mata melongok-melongok ke sana kemari, kalau masih seger, setelah itu tidur. Melongok maksudnya bisa melihat orang, bisa perhatiin sepatunya, bisa perhatiin medsos, bisa dan lain sebagainya. Ya kalau sudah capek, bosen ngelihat itu, udah. Nanti kalau sudah, mari kita berdoa, melek. Belum lagi setelah itu, mari kita berdoa, turun langsung ke bawah. Pulang, nggak dapat berkat. Banyak seperti itu, tapi di sini nggak ada sih. Puji Tuhan. Ya, jadi harus membangun target sasaran kita ketika kita datang ke rumah Tuhan, ketika kita ikut dalam satu program, ketika kita ambil bagian dalam pelayanan, maka kita menetapkan tujuan dan sasaran kita secara pasti sehingga kita bisa fokus, bisa mengarahkan diri. Dan walaupun mungkin ada banyak tantangan, saya bisa membayangkan Bapak Ibu. Saya itu kalau saya kan sudah belasan kali ya ke Israel. Salah satu perjalanan yang paling membosankan buat saya adalah dua itu. Dari Kairo ke Gunung Sinai sampai ke Israel, itu memakan waktu. Dari Kairo ke Gunung Sinai kalau jalan cepat 6-7 jam. Dari Gunung Sinai menuju ke Yerusalem juga 6-7 jam. Dan kalau boleh, kalau saya sendiri mau berangkat gitu, saya nggak mau pingin ke Mesir. Kenapa? Capek. Ngelewatin cuma padang gurun, batu, gurun, pasir, segala macam. Gak ada yang bisa dilihat. Capek. Tapi kan orang yang belum pernah kan pasti kepingin dong ngelihat. Yang kedua adalah ke Petra. Petra tahu ya Bapak Ibu ya. Salah satu 7 keajaiban dunia yang pernah bikin film juga, film Hollywood di situ. Ya, Petra itu gunung batu. Kota yang didirikan di dalam batu. Nah, itu dari Yerusalem biasanya atau dari Tiberias Bapak Ibu. Sekitar setengah hari lebih. Kalau dari Amman, Jordania itu 3 jam. Tapi kan kita tidak nginap di situ. Langsung dari Yerusalem atau dari Tiberias 6-7 jam. Capek. Setelah itu ngelihat di sana jalan-jalan batu semua. Yang diukir-ukir. Kalau saya disuruh milih nggak pergi ke sana. Capek. Nah, itu kita tuh refreshing. Nah apalagi ini belum tahu di mana tempatnya dan kejadiannya kayak apa. Dan kemudian siapa sebenarnya sesungguhnya itu. Lalu perjalanan yang panjang, panas, dingin, tidak ada perlindungan. Tetapi karena mereka punya tujuan dan sasaran, tantangan dan persoalan itu, jarak yang jauh. Itu tidak menghalangi mereka. Itu tidak menghentikan mereka. Karena mereka mau bertemu dengan Tuhan. Karena mereka merindukan Tuhan. Karena mereka ingin menyembah Tuhan. Apapun keadaannya. Apapun situasinya. Berapapun jaraknya. Bagaimanapun medan yang mereka hadapi. Itu tidak menghalangi mereka untuk tetap melangkah. Saya mau bertemu Tuhan. Saya mau menyembah Tuhan. Saya mau bertemu dengan Sang Raja. Wah ini sesuatu yang luar biasa. Dan yang keempat, yang sangat penting, itu hanya mungkin bisa terjadi. Karena mereka punya tekad dan semangat yang tinggi. Karena mereka sudah punya sasaran, tujuan. Mereka punya tekad dan semangat orang-orang Majus ini untuk berjumpa dengan Sang Raja sangat besar. Sehingga mereka mampu melewati medan yang sulit, bahkan menggetarkan keberadaan Herodes. Betul ya? Kan berita ini menggetarkan Herodes. Membuat dia ketakutan karena merasa tersaingi. Jangan-jangan nanti Mesias yang datang ini, yang lahir ini, dia akan menyingkirkan saya, menggantikan saya. Itu sebabnya kalau kamu sudah ke sana, balik lagi ke sini ya. Kasih tahu ke saya supaya saya menyembah dia. Tapi apa yang sebenarnya yang dia lakukan? Dia membunuh anak-anak bayi berumur 2 tahun ke bawah. Karena usianya sekitar itu. Karena jangan sampai ada generasi berikutnya yang menggantikan keturunan saya. Tetapi semangat dan tekad mereka itu sangat luar biasa. Kenapa kok mereka bisa punya semangat? Karena ada sesuatu yang berharga yang mereka ingin dapatkan. Karena ada sesuatu yang penting yang mereka ingin raih. Karena ada sesuatu yang bernilai
yang ingin mereka rasakan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita datang menyembah Tuhan atau kita datang ke gereja atau kita ambil bagian dalam ibadah-ibadah atau program-program kerohanian, apakah itu menjadi sesuatu yang penting buat kita? Apakah itu menjadi sesuatu yang bernilai buat kita? Apakah itu menjadi sesuatu yang berharga buat kita? Kalau itu berharga, maka kita akan selalu punya tekad yang kuat, semangat yang tinggi untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Tapi kalau itu tidak berharga, itu mah biasa aja ya, nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Saya kira tidak akan pernah punya semangat dalam kehidupan kita. Apalagi bertahun-tahun begini aja. Tetapi saya mau mengajak kita Bapak Ibu, merenungkan kembali sebenarnya seberapa penting sih, seberapa berharga, seberapa bernilai buat kita. Ibadah kita, penyembahan kita, dan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kalau itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai dan penting, maka kita akan memiliki tekad yang kuat. Dan ini secara singkat, apa yang mereka lakukan ketika mereka sampai ke tujuan mereka? Ada 3 hal yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka menepati janji yang mereka ucapkan. Mereka menyembah Yesus. Mereka bukan menyembah Yusuf, mereka bukan menyembah Maria, mereka bukan menyembah Yesus dan Yusuf dan Maria, tapi mereka menyembah Yesus. Loh, kan penting di situ. Maria loh yang melahirkan itu, yang mengandung itu. Kalau dia tidak mengandung dan melahirkan itu gak mungkin Yesus lahir. Itu salah. Karena Tuhan bisa memakai wanita lain. Tapi memang Maria mendapatkan tempat yang sangat berharga. Yang patut kita hargai dan acungi jempol. Yang patut kita hormati. Karena dia wanita yang rela mengorbankan masa depannya demi untuk sang juru selamat. Ya. Dan mereka menyembah Yesus, sujud menyembah di depan sang raja. Walaupun itu seorang bayi yang tidak berdaya, yang belum kelihatan ada mahkotanya, belum ada singgasananya, belum ada kekuasaannya. Tetapi justru mereka dengan tulus menepati janji itu, beribadah kepada Tuhan. Nah ini kalau kita kaitkan Bapak Ibu, jangan menyembah pendeta, jangan mengagungkan pendeta, jangan mengkultuskan pendeta atau seseorang rohaniwan. Yang perlu kita sembah itu, yang perlu kita agungkan itu adalah Tuhan Sang Juru Selamat. Nah, yang ketiga, apa yang mereka lakukan? Mereka bawa oleh-oleh. Nah, ini saya tidak mengatakan macam-macam. Tapi mereka bawa oleh-oleh. Biasanya kan kalau kita pergi ke tempat orang yang dekat dengan kita, orang yang kita hargai, orang yang kita banggakan, pasti bawa oleh-oleh dong. Betul kan ya? Betul nggak? Kita berkunjung ke kota lain. Contoh misalnya, dari Jakarta. Saya nggak tahu kalau dari Jakarta pergi ke kota lain bawa oleh-oleh apa. Zaman dahulu waktu saya masih kuliah, bawanya apa? Dodol. Itu masih dodol. Karena terkenal kan, dodol padahal dodol bukan dari Jakarta. Tapi yang dibawa dodol. Saya ingat dulu naik bus gitu kan dari Semarang. Dodol dibawa padahal Semarang. Saya pernah bawa wingko Bapak Ibu, berjamur semua. Udah hitam semua. Karena naik bus Bapak Ibu panas. Tahu ya wingko Semarang ya? Itu kan ada rasa kelapa, ada rasa apa macam-macam. Saya masukkanlah, dititip oleh pendeta Yairus, mau dibawa ke sebagian ke orang tuanya, sebagian ke saya gitu. Nyampe di kampung Bapak Ibu, hitam berbulu semua. Tapi yang jelas itu oleh-oleh. Walaupun tidak bisa dinikmati. Tapi kalau kita pergi ke luar kota atau dari luar kota pasti bawa oleh-oleh ya kan. Wah oleh-oleh buat keluarga kita, buat teman kita, bawa oleh-oleh suatu ini. Dan biasanya pasti apa yang khas. Ini yang sesuatu yang luar biasa, yang khas itu ternyata apa? Emas, kemenyan, dan mur. Khas itu oleh-olehnya. Ini oleh-oleh yang spektakuler. Kenapa mereka memberikan oleh-oleh yang spektakuler? Karena mereka bertemu dengan orang spektakuler. Kalau mereka tidak menyadari Yesus sebagai spektakuler, bawanya apa? Kacang kedelai. Iya kan? Atau mungkin yang lain-lain gitu kan. Atau cherry gitu kan. Tapi karena spektakuler, berharga, yang terbaik mereka berikan. Ya, barang-barang yang terbaik dari negeri mereka. Saya nggak tahu apakah dari daerah mereka ada kemenyan gitu. Tapi emas saya kira mungkin juga ada gitu. Wah,
Saya kalau merenungkan ini hebat banget ya mereka ini bawa oleh-oleh ya. Coba saya dibawa oleh-oleh emas gitu kan, perak gitu kan. Oleh-oleh, Pak ini oleh-oleh saya bawain. Wah dibawain batu aja udah senangnya nggak ketulungan. Ya kan, apalagi emas. Nah ini oleh-oleh yang kayaknya di dunia ya zaman itu salah satu oleh-oleh kalau itu raja-raja ya. Seperti misalnya Ratu Seba datang menyaksikan kehebatan Salomo bawa oleh-oleh dia. Raja-raja lain bawa oleh-oleh gitu. Karena mereka memang orang-orang punya, orang-orang berduit ya. Dan oleh mereka oleh. Nah sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Oleh-oleh kita buat Tuhan apa ya? Tahun ini. Kok kayaknya sepi banget. Kalau di gereja-gereja lain Bapak Ibu, oleh-olehnya apa? Kantong persembahan diedarkan tiap minggu. Amplopnya ada 5 sekali seminggu. Kita tidak tentu seperti itu karena itu menyangkut hati. Menyangkut hati, menyangkut kasih kepada Tuhan. Tetapi kita membawa lebih daripada itu, hati kita. Kehidupan kita sebagai oleh-oleh pemberian yang terbaik di hadapan Tuhan. Ya. Mereka bawa oleh-oleh yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah oleh karena mereka sudah melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Lukas 24 ayat 52 juga. Orang Majus itu bersukacita karena bertemu dengan sang raja. Wah bisa dibayangkan ketemu. Kalau ketemu dengan saya mungkin orang bisa kecut ngeliat mukanya aja gitu kan. Ya, bisa aja kan. Ngelihat penampilan begitu ya. Kalau ketemu dengan orang lain ngeliat mukanya aja kayaknya sudah masem gitu. Males lah. Selera makan juga jadi turun gitu kan. Tapi ini karena ketemu dengan... Masih ingat gak Bapak Ibu ada acara TV dulu apa ya? Kalau ketemu dengan artis sampai pingsan-pingsan gitu. Artis saja tuh sampai pingsan-pingsan. Apa itu caranya? Masih ingat gak? Mimpi kali ye. Ya itu ada acara. Kalau anak-anak sekarang bukan udah gak ngerti kali. Mimpi kali ye dipertemukan dengan artis idolanya. Cuma saya bingung. Kalau saya dari zaman dulu gak punya idola gitu. Idola maksudnya wah sampai itu sampai pingsan-pingsan dibangunin. Ayo bangun. Beneran dia, beneran. Gitu. Dan ini lebih daripada artis dari segala artis. Itu membawa sukacita yang luar biasa dalam hidup mereka karena berjumpa dengan Tuhan. Lebih bersukacita mana kita ketemu dengan Tuhan dalam persekutuan kita, dalam ibadah kita. Atau kita ketemu dengan yang lain. Tetapi itu semua tergantung kepada pemahaman kita. Nilai yang kita miliki terhadap ibadah kita dan terhadap Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melakukan perjamuan kudus pada kesempatan ini. Sebelum kita menerima roti dan anggur yang melambangkan akan tubuh dan darah Kristus, firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saya persilahkan untuk petugas maju ke depan. Maha besar Allah Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau bukakan telinga kami dapat mendengar sabda-Mu melalui hamba-Mu. Kami teringat bagaimana Engkau datang ya Tuhan ke dunia ini hanya untuk mencari orang-orang yang Engkau kasihi. Kami bersyukur Tuhan, kami ini Tuhan masuk dalam hitungan-Mu. Kami belajar seperti orang Majus yang memiliki kerinduan. Dengan petunjuk-Mu Tuhan, mereka ingin menyembah-Mu. Mungkin kami kadangkala Tuhan di dalam hidup kami, saat kami hidup dalam rutinitas kami hanya datang dalam hadirat-Mu, tidak dalam sepenuh hati. Kami kadang datang
sering teralih oleh persoalan dan pikiran kami yang tertekan. Biar kiranya firman-Mu ini Tuhan, melalui cerita orang Majus yang menyembah Engkau, kami semakin mengerti bagaimana kami ingin menyerahkan hati dan kerinduan kami selalu datang dengan penuh rasa syukur dalam hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, kami juga teringat akan karya pengorbanan-Mu. Karya agung yang Tuhan sudah nyatakan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau menderita bagi kami. Bahkan tubuh-Mu tercabik-cabik, darah-Mu tercurah dari atas kayu salib. Engkau telah menyelamatkan kami. Segala hukuman dosa yang seharusnya kami terima, Engkau sudah tanggung di atas kayu salib. Di hadapan kami ini ada roti dan anggur sebagai lambang di mana tubuh-Mu terpecah-pecah. Anggur sebagai darah-Mu yang tercurah. Kiranya layakkan kami mengingat karya pengorbanan ini Tuhan, melalui memakan roti dan anggur pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kami mendapatkan sukacita melalui sakramen perjamuan kudus ini. Dengan pulang, membawa berkat dan dipenuhi rasa sukacita. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita ada roti yang melambangkan akan tubuh Kristus, air anggur yang melambangkan akan darah Kristus yang tertumpah dari tubuhnya. Terimalah sebagai peringatan akan Dia. Kami harap anak-anak tidak mengambilnya sebab mereka tidak mengerti arti perjamuan kudus dan pengampunan dosa. Tapi bagi Bapak Ibu meskipun belum dibaptis tapi sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, silakan mengambilnya. Inilah tubuh dan darah Kristus bagi-bagikan. Kita akan nyanyikan pujian Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Katakan sekali lagi, Bapakku datang menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah kita berdiri bersama-sama. Kau kuatku,
Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Sementara roti di tangan kanan kita, kita mengingat kembali akan kasih Kristus yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dia rela turun ke dunia, mengambil rupa menjadi seorang hamba, bahkan menjadi sama seperti manusia. Bahkan darahnya tertumpah, tubuhnya tercabik-cabik untuk menanggung dosa kita. Dia datang untuk kita. Tetapi kita datang untuk siapa dan untuk apa? Biarlah kita introspeksi diri sejenak di hadapan Tuhan. Untuk apa kita bernyanyi? Untuk apa kita melayani? Untuk apa kita datang beribadah? Seperti orang Majus yang datang dengan penuh pengorbanan dan perjuangan. Tetapi dengan tekad dan semangat, dengan keyakinan, dengan percaya, belajar untuk taat hanya untuk satu hal, bertemu dengan Tuhan, merendahkan diri, menyembah Dia. Biar kita ingat kembali korban Kristus yang akan mengubah persepsi, mengubah cara berpikir dan sikap kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, Kau berkorban buat kami, menebus kami dari dosa, membayar, menanggung dosa-dosa kami yang seharusnya ditimpakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita pecah-pecahkan dan kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pindahkan cawan di tangan kanan kita dan kita angkat di atas kepala kita. Anggur yang melambangkan akan tubuh Kristus yang tertumpah. Pengorbanan yang sempurna telah Dia berikan. Yang terbaik dalam hidupnya, tubuh dan nyawanya, harga dirinya telah dikorbankan. Karena begitu kita berharga di hadapan Tuhan. Tapi seberapa berhargakah Tuhan dalam hidup kita? Seberapa berhargakah pujian, penyembahan kita dan ibadah kita bagi kita? Sebenarnya tidak sebanding dengan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Darah-Mu darah perjanjian. Dan kami mau berjanji di hadapan Tuhan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Seperti orang-orang Majus yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hati kami, hidup kami, penyembahan kami. Kami mau beri yang terbaik. Terima kasih Tuhan, mari kita minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiam diri sejenak. Kita merenungkan kembali makna kehadiran Kristus dalam hidup kita. Makna kelahiran Yesus ke tengah-tengah dunia ini bagi kita. Seberapa pentingkah Dia? Seberapa berhargakah Dia
Seberapa berhargakah pelayanan kita, ibadah kita, pemberian kita kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita menganggap itu hal yang biasa. Tapi kita mau belajar kepada orang-orang Majus. Betapa berharganya, betapa pentingnya, betapa bernilainya untuk bertemu dengan Tuhan dan menyembah Tuhan. Penyembahan menjadi sesuatu yang penting dalam hidup mereka karena mereka percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya mereka punya tekad dan kerinduan. Seberapa besarkah tekad kita untuk terus berjumpa dengan Dia, menyembah Dia dan melayani Dia. Ampuni kami Tuhan. Mungkin ibadah kami selama ini hanya merupakan rutinitas belaka, tanpa makna dan tanpa nilai. Bahkan keyakinan kami pun kepada Tuhan tanpa dasar dan tanpa pemahaman. Kami rindu Tuhan, Kau selalu mengingatkan kami. Khususnya pagi hari ini Engkau mengajar kami kembali melalui nilai yang ditanamkan oleh orang-orang Majus ini. Yang begitu besar, begitu dalam dan begitu tinggi yang menjadi teladan bagi kami. Untuk kami menempatkan Tuhan sebagai kerinduan kami, sebagai penyembahan kami, menjadi yang berharga dalam hidup kami. Meskipun kami mungkin diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, kesulitan, pergumulan, masalah. Tapi itu tidak akan menghambat kami, tidak akan menjauhkan kami dari hadapan-Mu, tidak akan menghalangi kami untuk terus menyembah-Mu dan melayani Engkau, mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sementara cawan-cawan akan dikumpulkan, kami serahkan waktu selanjutnya kepada Bapak Feli. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami semua berkumpul bersama mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi rema di hati kami, dapat menjadi terang buat hati kami, dan kami pakai untuk di kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Bapa, berkati dalam pelayanannya, berkati beliau dalam kesehatannya, dan berkati beliau dalam keluarganya ya Bapa. Sebentar kami akan menyampaikan persembahan, kiranya Engkau berkati dan kuduskan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita angkat pujian sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji di hati belas sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamat. Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia, puji di hati belasan. Jemaat saya untuk bangkit berdiri, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerah-Mu yang membuat kami mampu bertahan. Anugerah-Mu lah yang telah menyelamatkan kami. Anugerah-Mu lah yang menjadi pengharapan dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang begitu besar, bahkan kekal sampai selama-lamanya, yang tidak lekang oleh waktu dan tidak akan hangus oleh api dan keadaan apapun juga. Itu sebabnya mampukan kami tetap bertahan di dalam anugerah kemurahan Tuhan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami tetap mengarungi kehidupan ini dengan iman dan kekuatan yang dari Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Tuhan akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan mereka, memberkati mereka dalam pekerjaan, bahkan dalam setiap langkah-langkah mereka. Pakai mereka lebih lagi boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Kami juga bersyukur buat semua jemaat yang sudah mengikuti ibadah ini. Kau juga akan terus memeliharakan hidup mereka. Kau membimbing mereka dalam perjalanan iman mereka, supaya mereka tetap teguh dalam iman dan kuat dalam pengharapan. Mungkin saat ini mereka sedang mengalami beban hidup, pergumulan, ataupun sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan tercurah atas mereka, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh mengalami Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, dan mengalami mujizat Tuhan, dan kelepasan nyata dalam kehidupan mereka. Dan Kau akan terus menjadi pertolongan di dalam setiap langkah-langkah mereka. Apabila mereka sedang bergumul oleh karena masalah pekerjaan ataupun kebutuhan keuangan, Tuhan juga akan membuka jalan bagi mereka, menyediakan yang terbaik. Kami berdoa juga buat jemaat yang sedang undur dari hadapan Tuhan. Lawat mereka, jamah mereka, bangkitkan kembali iman mereka, sehingga roh mereka kembali menyala-nyala. Kami berdoa juga Tuhan buat persiapan ibadah Natal, tutup tahun dan tahun baru, baik untuk anak-anak, pemuda remaja, ibadah Natal, perayaan Natal, bahkan tutup tahun. Engkau yang akan mengurapi rekan-rekan panitia, bahkan semua anak-anak-Mu yang ambil bagian. Pakai mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Kami rindu supaya seluruh rangkaian acara Natal ini dapat kami persembahkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, dan memperkuat, memperteguh iman kami, supaya kami semakin dalam mengasihi Tuhan dan semakin dewasa di dalam Engkau. Kau yang akan campur tangan menyediakan apa yang kami butuhkan. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, tolong mereka supaya mereka bekerja dengan jujur, adil, dan dengan hati nurani yang murni. Bukan untuk kepentingan kelompok ataupun golongan atau partai, tetapi untuk kepentingan bangsa ini secara menyeluruh, khususnya menjelang pemilu yang sedang dipersiapkan pada saat ini. Kami rindu supaya orang-orang yang terpilih bukan hasil rekayasa manusia atau karena ambisi pribadi atau kelompok, tetapi benar-benar pilihan Tuhan sendiri. Karena kami percaya Kau tidak kekurangan cara untuk meloloskan orang-orang yang tepat untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan berpisah, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.